الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari Zulfi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya karena itu berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabb. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ilahun wahidun la ilaha illa anta. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriddati wa sirris sarifi sa'iril asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du.
Bunda, Aba, saudara-saudara yang saya muliakan, saya bersyukur kehadirat Allah dan hati saya begitu bangga karena pada malam ini Allah telah menetapkan kita untuk bertemu di tempat ini untuk melakukan sebuah ibadah yang sederhana, dan kita akan melakukan sedikit pembahasan dari ilmu-ilmu Allah, dan secara khusus pada malam ini kami ingin membahas untuk apa kita berada di dunia ini, yang ayatnya tadi sudah dibaca sama Bunda berdua. Saya akan pahamkan kepada jenengan malam ini tentang bagian terpenting dari kehidupan jenengan. Semoga Allah menurunkan rahmatnya malam ini kepada jenengan semua, dan jenengan bisa mengambil manfaat dari pertemuan jenengan bersama saya pada malam ini. Dan jika jenengan bisa mengambil manfaat atas pertemuan kita pada malam ini, maka kemuliaan dan kebahagiaannya jenengan akan nikmati di 3 alam. Dunia ini jenengan akan menemukan kebahagiaan. Di alam kubur jenengan Bunda, Aba akan dimuliakan oleh malaikat-malaikat Allah. Dan yang terakhir, akhirat jenengan pasti surga. Bahkan jika jenengan mau berupaya sedikit saja, tidak perlu banyak, sedikit saja, maka jenengan akan berada di surganya Allah tanpa harus tahu pengadilan akhirat itu apa. Yang demikian itu adalah rahmat yang Allah berikan kepada sahabat-sahabat dekat Rasulullah. Pada saat itu disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah, ada 70.000 sahabat pada saat itu akan berada di surganya Allah. Dia tidak akan melewati atau tidak akan mengetahui pengadilan akhirat itu apa. Malam ini saya akan pahamkan Bunda kepada jenengan, dan mudah-mudahan jenengan diberi rahmat oleh Allah pada malam ini. Aba jenengan sebagai seorang suami atau sebagai seorang anak laki-laki, jenengan harus surga ya Aba. Jenengan harus surga. Non sewu Bunda, saya ngomong sama Aba dulu, nanti baru jenengan. Jenengan sebagai suami atau sebagai anak laki-laki, jenengan tidak boleh gagal untuk menempatkan diri sebagai ahli surga. Jenengan harus berjuang untuk itu, karena kebahagiaan dunia ada di situ. Kalau jenengan sanggup menempatkan diri sebagai ahli surga, maka apa katanya para ulama sufi, tidak akan masuk surga seseorang di akhirat kecuali dunianya
dia sudah akan berada di surganya Allah. Jadi Aba, Bunda, kalau jenengan sanggup menempatkan diri sebagai ahli surga, maka jenengan dunianya akan dibahagiakan oleh Allah. Itu. Dan untuk jenengan Bunda, non sewu, jika suami jenengan sanggup menempatkan diri sebagai ahli surga, ayatnya tadi yang dibaca kurang Bunda, harusnya ayat 22, ayat 23. Tadi yang dibaca ayat 22 saja. Allah berjanji kepada para suami, anak laki-laki yang sanggup menempatkan dirinya sebagai ahli surga, maka istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya, bahkan bapak ibunya akan dikumpulkan di surga yang sama. Dan mereka, keluarganya, dimasukkan ke surganya Allah, tidak karena ibadahnya, tapi istri, anak-anaknya, cucunya, bapak ibunya akan dimasukkan ke surganya Allah, dikumpulkan bersama suami jenengan karena rahmat yang Allah janjikan kepada suami jenengan. Asalkan istri, anak-anaknya, cucu-cucunya dan bapak ibunya tidak meninggal dalam keadaan berlaku syirik atau menyekutukan Allah. Sehingga Bunda, ini adalah jalan mudah. Tapi suami ini harus benar-benar berjuang Bunda untuk menjadi ahli surga ini. Allah menjelaskan kepada jenengan apa? Jalan menuju aku itu mendaki, sedangkan jalan kesesatan itu menurun. Sehingga aku pahamkan kepadamu, tentukan dirimu, kamu mau berada di jalanku atau kamu mau berada di jalan kesesatan. Bunda, Allah menyampaikan kepada jenengan Aba, jalan menuju Allah itu mendaki. Dan ulama menerjemahkan mendaki dan terjal. Apa Bunda? Untuk beribadah kepada Allah, untuk menjadi ahli surga, jenengan tidak boleh menginginkan sesuatu yang mudah. Tidak boleh Bunda, tidak boleh Aba. Jenengan duduk mau bangkit berdiri untuk sholat, jenengan jangan ingin mudah Bunda, Aba. Jenengan harus berjuang. Karena apa? Jalan menuju Allah itu tidak ada yang mudah. Jalan menuju Allah itu mendaki. Apa artinya Aba, Bunda? Setiap langkahnya membutuhkan perjuangan. Dan jenengan harus berjuang Bunda, Aba, berjuang. Mau adzan, mau sholat, jenengan harus berjuang. Apalagi jenengan mau bertahajud di waktu malam, berjuang Aba. Rasulullah sabdanya apa? Orang yang berniat tahajud di waktu malam diikat oleh iblis dengan 3 ikatan. Diikat apa? Dirantai Bunda. Setelah itu dirantai lagi. Setelah itu dirantai lagi. Pada saat jenengan dibangunkan oleh malaikat untuk bertahajud di waktu malam, jenengan akan terasa sangat berat untuk bangkit dari bantal jenengan. Tidak ada yang mudah, berat. Begitu jenengan bangkit, ingat kepada Allah, putus 1 rantai, tapi masih ada 2 rantai ikatan lagi. Begitu jenengan masuk ke kamar mandi berwudu, jenengan berhasil memutuskan 1 rantai lagi, tapi masih ada 1 ikatan lagi. Kalau jenengan tidak berjuang, sudah ke kamar mandi berwudu, jenengan balik lagi ke bantal Bunda. Banyak alasan, banyak alasan. Bunda, saya pahamkan kepada jenengan sedikit. Manusia untuk berada di jalan kesesatan punya banyak alasan. Banyak alasannya.
Berdagang dijadikan alasan, ini dijadikan alasan untuk meninggalkan rahmat Allah. Saya buka rahasia ini. Mulai malam ini Aba, Bunda, kalau jenengan mau mencari alasan, carilah alasan yang bisa membawa jenengan kepada Allah. Carilah Aba alasan, kumpulkan alasan sebanyak-banyaknya untuk jenengan menjadi kekasih-kekasih Allah. Enggak bisa Mas, bau nasi saya ini kalau saya itu memegang bismillah dan iman. Nanti masakannya rusak itu. Tidak Abah, Bunda, tidak. Sudah dibuktikan. Ini yang bersama kami, ini anak-anak muda yang bersama kami, ini pengusaha-pengusaha muda semua Bunda. Dan usahanya itu dijalankan hanya dengan bismillah saja. Tidak selain bismillah. Dan Allah memberikan kebahagiaan, Allah memberikan keberhasilan. Jangan ragu jenengan. Untuk jenengan Bunda, itu tadi kalau jenengan punya suami berhasil Bunda. Sekarang Bunda, nun sewu, barangkali di antara jenengan ada yang sudah nun sewu Bunda, nun sewu, ditinggal, dipisahkan dengan suami karena usia. Bunda, kalau di antara jenengan ada yang seperti itu, jenengan berjuang ya Bunda untuk menjadi ahli surga. Kalau jenengan tidak berjuang mengandalkan suami, Masya Allah Bunda, kalau ternyata suami jenengan itu bukan ahli surga, jenengan di akhirat akan lari ke sana kemari, lari ke barat, lari ke timur, lari ke selatan. Mana suamiku, mana suamiku? Dulu dia berjanji kepadaku akan membawa aku pada surganya Allah. Ini sekarang ada di mana dia? Berjuang ya Bunda. Nanti saya kasih cara yang mudah untuk menjadi ahli surga. Tapi jenengan pahami dulu ini. Atau di antara jenengan Bunda yang memiliki suami, dia tidak pernah belajar agama, dia hanya sibuk saja terhadap hawa nafsunya. Pinter kalau nuruti hawa nafsunya bilang ke timur Bunda. Hawa nafsunya bilang ke barat. Sibuk, dihabiskan usianya hanya untuk hawa nafsunya saja. Kalau jenengan tidak yakin bahwa suami jenengan itu surga, jenengan berjuang sendiri ya Bunda. Mumpung ada kesempatan di bumi ini, jenengan harus berjuang. Dan ingat, dalam kehidupan akhirat Aba Bunda, jenengan tidak boleh gagal. Kalau dalam kehidupan dunia ini jenengan gagal, tidak masalah Bunda, Abah. Jenengan bisa datang ke siapa saja, ada teman, ada tetangga, ada saudara, dan mereka pasti menolongnya. Tapi kalau jenengan gagal dalam kehidupan akhirat, jenengan akan minta pertolongan siapa? Sehingga akhirat itu tidak boleh berteka-teki. Akhirat itu bukan dunia. Dan Allah menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad, banyak di antara manusia yang setelah di alam kubur dia minta dikembalikan. Malaikat, kembalikan aku ke bumi, sekarang aku percaya, aku mau beribadah sekarang, tolong kembalikan aku ke bumi. Ada lagi Bunda, Abah, apa katanya? Aku mau bersedekah. Apa yang akan kamu katakan sekarang? Kalau aku memiliki harta sebanyak bumi, aku akan korbankan seluruhnya, asalkan aku tidak dimasukkan dalam siksa yang ada di hadapanku ini. Pada saat dihadapkan kepada siksa akhirat, ya Allah, aku yakin sekarang apa yang dikatakan oleh guru-guruku itu benar, apa yang dikatakan oleh utusan-utusanmu itu benar. Kembalikan aku ke bumi, aku mau beribadah. Tapi setelah ada di alam kubur Bunda, Abah,
setelah dihadapkan kepada siksa akhirat, malaikat mengatakan, mana ada yang seperti itu. Persiapkan ya Bunda. Dan jenengan harus berjuang. Saya ulangi, jenengan harus berjuang. Jalan Allah harus berjuang. Allah memahamkan kepada kami Bunda, Aba, jalan mudah untuk jenengan berada di surganya Allah. Ini adalah inti dari pertemuan kita pada malam ini. Nanti ada kesempatan bertanya, nanti di pertanyaan mungkin saya akan lakukan pembahasan kecil ya Pak. Dan ini adalah inti dari pertemuan kita pada malam ini. Allah memahamkan kepada kami cara yang mudah bagi jenengan untuk berada di surganya Allah. Bahkan kalau jenengan berjuang, jenengan tidak akan melewati pengadilan akhirat. Gimana caranya Abah? Bunda, jenengan pahami ini. Manusia penciptaannya itu berbeda dengan makhluk-makhluk Allah lainnya. Jenengan, kita semua, seluruh manusia yang ada di bumi ini diciptakan oleh Allah dengan dua tujuan. Ini tujuan penciptaan manusia. Dan jenengan semua telah berjanji kepada Allah, jenengan menyatakan sanggup. Setiap jenengan itu dibaiat di alam ruh, Bunda. Sebelum jenengan dimasukkan ke rahim ibu, jenengan dibaiat, diambil janji oleh Allah. Ayatnya sudah dibaca sama Bunda tadi. Diambil janji oleh Allah, sanggup kamu untuk ini? Jenengan semua menyatakan, aku sanggup ya Rabb. Sehingga jenengan tidak boleh mengatakan itu sulit. Ingat Bunda, di akhirat itu tidak ada alasan. Di akhirat itu hanya perbuatan. Kalau perbuatannya ini, dia tidak bisa lagi beralasan. Kalau hatinya ini, tidak bisa lagi beralasan. Karena di akhirat itu adalah perbuatan dan hati. Dan jenengan sudah berjanji tentang ini. Apa Bunda, Abah? Pertama, jenengan diciptakan oleh Allah sebagai tujuan penyembahan atau tujuan ibadah. Dalam penyembahan ini, dalam ibadah ini, harus ada satu kemuliaan yang itu tidak boleh rusak. Apa Bunda? Kemurnian iman. Sehingga kemurnian iman itu menjadi syarat utama bagi kita manusia untuk melakukan tujuan penciptaan yang pertama. Bunda, pertanyaannya sekarang, apa seusia kita saat ini ibadah kita sudah bagus kepada Allah? Jangan nyaring-nyaring Bunda, kedengaran tetangga, sungkan. Berjuang ya Bunda, berjuang. Yang kedua adalah karena kemurnian iman itu sebagai syarat ibadah itu sampai kepada Allah. Nun sewu Bunda, tidak ada ibadah kalau tidak ada kemurnian iman. Biar dia haji 10 kali satu hari, umroh 1 minggu 2 kali, tapi kemurnian iman itu rusak, maka tidak ada ibadah. Biar jenengan sedekah setiap Jumat itu 1000 orang, 2000 orang, 3000 orang, tapi iman rusak, maka tidak ada ibadah. Sehingga kemurnian iman itu adalah syarat utama untuk mewujudkan janji pertama jenengan kepada Allah. Yang kedua, Bunda, Abah, jenengan sudah berjanji kepada Allah, dan ini tujuan Allah menciptakan jenengan. Tapi jenengan sudah berjanji kepada Allah bahwa jenengan sanggup untuk itu. Apa Bunda, Abah? Jenengan berjanji kepada Allah
Tujuan penciptaan Allah atas diri jenengan itu adalah untuk mewujudkan kemuliaan Allah di bumi ini. Bukan kemuliaan wali-walinya Allah ya Pak. Bukan kemuliaan para nabi, para rasul ya Pak. Bukan kemuliaan kekasih-kekasih Allah. Bukan hanya itu. Kemampuan yang ada di dalam diri jenengan itu ditetapkan oleh Allah, mampu mewujudkan kemuliaan Allah. Sehingga jenengan tidak bisa mengatakan, oh itu kan sifatnya kekasih-kekasih Allah, oh itu kan sifatnya para nabi, para rasul. Tidak Bunda, tidak. Kemampuan yang ada dalam diri jenengan itu Abah Bunda sanggup mewujudkan kemuliaan Allah. Malaikat tidak percaya, sehingga Allah mengutus, kamu tidak percaya terhadap ciptaanku, baik kamu turun ke bumi, yang satu kamu jadilah kesesatan, dan yang satu jadilah kamu kemuliaan. Uji ciptaanku ini, diuji Bunda. Dan manusia menunjukkan kemampuannya untuk mewujudkan kemuliaan Allah yang luar biasa. Kembali malaikat Abah ditanya oleh Allah, gimana malaikat? Benar ya Rabb, engkau tidak keliru menciptakan manusia. Bunda, pertanyaannya juga, seandainya kita menghadap kepada Allah pada malam ini, adakah kemuliaan yang kita miliki yang kita bisa banggakan di hadapan Allah dan di hadapan para malaikatnya? Bunda, Abah, sekarang saya tidak hanya ceramah ya Bunda, saya tidak hanya memahamkan. Dua sifat ini malam ini saya akan wujudkan di dalam hati jenengan. Mudah-mudahan jenengan mendapat rahmat dari Allah. Gimana caranya Abah, Bunda? Saya akan bertanya kepada jenengan. Ingat ya Abah, pertanyaan ini pernah ditanya kepada jenengan di alam ruh, dan jenengan sudah mengatakan sanggup. Apa Bunda? Tapi waktu jenengan mengatakan sanggup di dunia ini, jenengan melupakannya. Kami telah bertanya kepada ribuan orang yang ada di hadapan kami. Mereka semua tidak satupun mengatakan bahwa mereka pernah berjanji di hadapan Allah. Semua melupakannya. Padahal apa ayatnya Bunda baca tadi? Aku melakukan yang demikian itu supaya dia nanti pada hari kiamat tidak mengatakan, ya Rob, aku tidak pernah berjanji kepadamu tentang ini. Supaya manusia tidak mengingkarinya. Dan pada saat jenengan berjanji di hadapan Allah, seluruh malaikat yang ada di arasnya Allah, yang ada di alam ruh menjadi saksi bahwa jenengan sudah berjanji kepada Allah. Malam ini saya akan masukkan dua kemuliaan ini ke dalam hati jenengan. Dan setelah itu jenengan tidak bisa melupakan lagi. Di dunia kemanapun jenengan akan mengingatnya. Di alam kubur Bunda, jenengan pada saat diberi kemuliaan oleh malaikat-malaikat Allah, jenengan ditanya, ya Habiballah, wahai kekasih Allah, Bunda, apa amalanmu sehingga Allah memberikan kemuliaan yang seperti ini kepadamu? Jenengan mengatakan, itu gara-gara aku ngaji pada malam ini di bulan Desember. Aku melakukan itu dan aku mengamalkannya. Di akhirat Abah, pada saat jenengan dimasukkan pertama kali ke surganya Allah, kalau jenengan ditanya, jenengan juga akan menyebut tentang kemuliaan yang ada di dalam diri jenengan itu. Caranya Bunda, jenengan cukup menjawab pertanyaan yang saya sampaikan kepada jenengan. Monggo Bunda, monggo masuk Bunda, monggo Bunda. Alhamdulillah, nggih. Masuk Bunda, masuk, nggih. Masuk Bunda. Kasih geser Bunda, geser. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nggih. Nggih.
Caranya mudah, Aba, Bunda. Jenengan jawab pertanyaan yang saya sampaikan kepada jenengan. Jika di antara jenengan menjawab sanggup, maka dua kemuliaan ini akan masuk ke dalam diri jenengan. Kemuliaan apa, Bunda? Yang pertama adalah kemurnian iman. Dan yang kedua adalah satu sifat yang akan membuat jenengan itu mampu mewujudkan kemuliaan-kemuliaan Allah di bumi ini. Asalkan sifat ini ada di dalam hati jenengan, maka kemuliaan-kemuliaan Allah akan wujud. Apa itu, Bunda? Kesanggupan memaafkan. Saya pahamkan sedikit kepada jenengan tentang memaafkan. Memaafkan itu tidak perlu ikhlas. Memaafkan itu jenengan tidak perlu senang. Boleh jenengan sambil marah, boleh jenengan sambil mukul-mukul badan, boleh. Sama seperti nun sewu, Bunda, jenengan ijab kabul. Jenengan tidak harus senang dengan gadis atau suami calon jenengan, tidak harus. Jenengan boleh marah, boleh dendam sama orang tuanya, boleh ini, boleh ini, boleh ini. Tapi begitu suami jenengan mengatakan, saya terima, sudah sah menjadi istri beliau. Begitu, Bunda, dengan memaafkan. Jenengan boleh marah, tidak nunggu ikhlas, tidak nunggu senang. Ya Allah, aku marah sebenarnya. Dia sakit hatiku, tapi karena aku sudah berjanji kepadamu, aku tetap memaafkannya. Begitu jenengan bilang, aku memaafkannya, maka memaafkan itu wujud, Bunda. Kalau di dalam hati jenengan ada kesanggupan memaafkan, Aba, maka Allah, Rasulullah menjamin, dijamin jenengan dengan Allah, dijamin jenengan dengan Rasulullah bahwa jenengan pasti mulia. Saya akan bertanya kepada jenengan, jenengan jawab ya, Bunda. Saya belajar dulu, Bunda. Ini belum bertanya, tapi belajar dulu. Kira-kira pertanyaannya seperti ini, Abah, Bunda. Apakah sejak malam ini jenengan sanggup menjalankan sisa hidup jenengan dengan kemurnian iman? Dengan kemurnian iman, apakah jenengan sanggup? Jika saya bertanya seperti ini, jenengan jawab ya, Bunda, dengan suara tidak perlu nyaring, cukup yang bisa didengar oleh kanan kiri jenengan saja. Mudah-mudahan jenengan bisa menjawab sanggup. Tidak boleh mengatakan insya Allah. Ini pertanyaan Allah kepada jenengan. Jangan lagi dikembalikan kepada Allah. Allah bertanya kepada jenengan, sanggup apa tidak? Jenengan boleh menjawab, iya saya sanggup. Atau jenengan menjawab, sanggup, aku sanggup. Itu ya, Bunda. Terus setelah itu saya akan bertanya lagi kepada jenengan, pertanyaan yang kedua. Apakah sejak malam ini jenengan sanggup memaafkan setiap orang yang bersalah kepada jenengan? Apakah jenengan sanggup? Kalau saya bertanya seperti ini, jawab ya, Bunda. Mudah-mudahan Allah menurunkan malaikatnya ini, Bunda, masuk ke dalam hati jenengan, sehingga jenengan diberi kesanggupan untuk menjawab pertanyaan saya ini dengan jawaban sanggup. Gitu, Bunda. Bunda, banyak rahmat yang akan diberikan kepada jenengan. Salah satunya adalah pengampunan pada malam ini akan diturunkan kepada jenengan semua. Dan kalau ini dijaga dengan baik, nanti di akhirat jenengan akan dimasukkan surga oleh malaikat-malaikat Allah pertama kali, bahkan sebelum pengadilan akhirat itu dimulai. Baik, Bunda, saya akan mulai. Saya bertanya, ingat, Bunda, jenengan jangan kembalikan pertanyaan ini, Abah, kepada Allah dengan mengatakan insya Allah. Kenapa? Karena banyak yang mengatakan insya Allah itu dia mengingkari janjinya. Jadi jenengan jawablah sanggup. Tapi kalau jenengan menjawab tidak sanggup, tidak boleh jenengan menjawab tidak sanggup. Jenengan diam saja. Tapi suatu saat jenengan harus sanggup, karena inilah hidup jenengan di bumi ini. Dan meskipun
hidup itu tidak sempurna ya Bunda, tapi malam ini saya mengharap rahmat dari Allah, disempurnakan pertemuan kita ini, sehingga jenengan semua pada malam ini sanggup mewujudkan kemurnian iman dan memaafkan di dalam setiap hati jenengan. Saya akan mulai Bunda. Aba Bunda, sebelum saya bertanya kepada jenengan, saya syahadatkan lagi jenengan sebanyak 3 kali bersama-sama dengan saya. Saya ulangi Bunda, Aba, jenengan bersyahadat kembali bersama saya, bersama-sama sebanyak 3 kali. Bersama-sama saya akan memimpinnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aba, saudaraku, Bunda, monggo jenengan bersahadat kembali bersama saya sebanyak 3 kali. Monggo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudaraku, Aba, Bunda, saya Ahmad Syahid Ibrahim. Saya bertanya kepada jenengan semua, apakah sejak malam ini jenengan sanggup menjalankan sisa hidup jenengan dengan kemurnian iman? Apakah jenengan sanggup? Dan saya Ahmad Syahid Ibrahim bertanya kepada jenengan dengan pertanyaan yang kedua, apakah sejak malam ini jenengan sanggup memaafkan setiap orang yang bersalah kepada jenengan? Apakah jenengan sanggup? Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bunda, Aba, untuk jenengan yang menjawab sanggup pada malam ini, seluruh dosa dan kesalahan jenengan diampuni oleh Allah. Ini adalah rahmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada jenengan pada malam ini. Dan kelak pada saat jenengan berada di padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar, jenengan akan mendengar pengumuman dari para malaikat, wahai manusia, siapa di antara kalian yang di dalam hatinya ada kesanggupan memaafkan, bangkitlah. Maka pada saat itu jenengan akan bangkit, lalu jenengan dihadapkan pada saat itu kepada Allah, dan jenengan dimasukkan pertama kali ke surganya Allah pada saat itu. Dan jenengan bisa memilih surga apa saja yang jenengan kehendaki. Tapi jenengan harus beribadah ya Aba. Khususnya ibadah yang pertama sebelum ibadah lainnya, lakukan sholat itu dengan cara sesempurna mungkin. Ini tidak boleh ditinggal Bunda. Ini harus jenengan lakukan Aba, dan jenengan harus melakukannya sesempurna mungkin. Jika kita ditetapkan oleh Allah untuk bertemu, saya akan jelaskan kepada jenengan bagaimana melakukan sholat itu dengan cara sesempurna mungkin. Baik, mari kita akhiri dengan doa. Doa saya akan pimpin.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkaulah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Engkau yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Kami semua menetapi perjanjian dengan-Mu dan janji-janji balasan-Mu sesuai kemampuan kami. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari seluruh dosa dan kesalahan kami. Kami mengakui nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, dan kami mengakui dosa yang telah kami lakukan kepada-Mu, maka ampunilah kami. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu rahmat, dengan rahmat yang tertinggi yang telah Engkau janjikan kepada kami. Berikan ya Allah kepada kami semua kemudahan untuk bisa mencapai kesempurnaan iman kepada-Mu. Iman yang Engkau ridhoi, iman yang bisa memberikan kami kebahagiaan, iman yang bisa membawa kami kepada kemuliaan-kemuliaan-Mu ya Allah. Iman yang bisa menjamin keselamatan kami dari kehidupan dunia kami hingga dalam kehidupan akhirat-Mu. Ya Allah, berilah kami semua rezeki dari-Mu, dari seluruh pintu rezeki-Mu yang ada di bumi ini. Berilah kami rezeki dari-Mu dari seluruh pintu rezeki-Mu yang ada di langit. Dan berikanlah ya Allah kami semua rezeki dari-Mu dari seluruh pintu rezeki-Mu yang ada di antara keduanya, baik yang gaib maupun yang nyata. Ya Allah, mudahkan urusan kami, dari urusan dunia kami hingga dalam urusan akhirat-Mu. Ya Allah, ampuni kami. Kami memohon rahmat dari-Mu. Setiap doa yang kami panjatkan kepada-Mu, hajat yang kami miliki, keinginan dan cita-cita hidup kami Engkau ijabah ya Allah. Dan atas kasih sayang-Mu, wujudkan dengan cara yang mudah. Sesungguhnya Engkau adalah maha kaya dan maha pemberi. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami menyembah, dan hanya kepada-Mu pula kami memohon pertolongan, ampunan serta perlindungan. Terimalah ya Allah doa kami, dan kabulkanlah semua yang menjadi permohonan kami. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilaha wahidan la ilaha illa anta. Ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilaha wahidan la ilaha illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Demikian Bunda, Abah, kurang lebihnya saya minta maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.